semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Baik, jangan lupa untuk menonton videonya dari awal sampai selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 2. Ya, judul subtema kita yaitu kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Nah, anak-anak, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran online pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, seperti biasa, Bu Tini akan memimpin, anak-anak bisa ikut membaca doa yang ada di layar dari rumah masing-masing. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekarang Ibu Tini ingin bertanya, siapa yang masih ingat di pembelajaran sebelumnya? Di pembelajaran 1, anak-anak sudah belajar tentang apa saja? Ya, yang pertama kita sudah belajar menuliskan saran. Lalu yang kedua kita sudah belajar mengenai gambar dekoratif. Dan yang ketiga kita sudah belajar mengenai perkalian dua bilangan yang sudah ditentukan. Nah, pada pembelajaran 2 kali ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu manfaat memilih makanan bergizi. Lalu yang kedua saran. Dan yang ketiga, kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga. Nah, anak-anak, kita langsung saja kita ke materi yang pertama, materi PJOK, yaitu mengenai makanan bergizi. Nah, siapa yang tahu apa itu makanan bergizi? Ya, makanan bergizi adalah makanan yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral, serta terbebas dari bahan berbahaya. Nah, bahan berbahaya itu misalnya pewarna dan juga pemanis buatan. Nah, makanan bergizi itu ada banyak macamnya. Misalnya yang pertama, sayur-sayuran. Lalu yang kedua, nasi yang kaya akan karbohidrat. Lalu yang ketiga, daging kaya akan protein. Lalu telur juga kaya protein. Selanjutnya yaitu tahu dan juga tempe. Nah, kira-kira apa saja ya manfaat jika kita mengkonsumsi makanan yang bergizi tadi? Nah, manfaat yang pertama yaitu meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, jika kekebalan tubuh kita baik, maka kita tidak akan mudah terserang penyakit. Lalu yang kedua, menjadikan tubuh sehat dan bugar. Lalu yang ketiga, menjaga pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Lalu yang keempat, menjaga berat badan tetap ideal.
Dan yang kelima, menambah asupan energi dalam tubuh. Nah, anak-anak dalam berkegiatan sehari-hari itu membutuhkan banyak energi. Maka dari itu kita perlu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Nah, selanjutnya kita akan mencari saran dalam percakapan. Nah, percakapan kali ini adalah percakapan antara Jaka, Ebo, dan juga Sinta. Anak-anak dengarkan baik-baik percakapan antara Jaka, Ebo, dan juga Sinta. Ayo kita bermain bersama-sama teman-teman. Ayo, di mana kita akan bermain bersama? Bagaimana kalau kita bermain di rumahku saja? Ide bagus, Sinta. Sebaiknya kita bermain di dalam rumah karena cuaca hari ini mendung. Namun, apakah permainan yang akan kita mainkan? Aku memiliki balok permainan dan puzzle di rumah. Kita bisa memainkannya. Wah, pasti seru. Iya, aku tidak sabar bermain balok, mainan, dan puzzle milikmu, Sinta. Baiklah, mari kita masuk teman-teman. Nah, anak-anak, kira-kira dari percakapan antara Jaka, Ebo, dan Sinta tadi, apakah anak-anak menemukan saran dalam percakapan tadi? Ya, betul sekali. Saran yang diucapkan oleh Jaka yaitu sebaiknya kita bermain di dalam rumah karena cuaca hari ini mendung. Nah, selanjutnya kita akan membahas kewajiban dan hak terkait bermain. Nah, yang pertama yaitu kewajiban terkait bermain. Kewajiban yang pertama yaitu mengikuti aturan permainan. Nah, setiap permainan itu kan ada aturan-aturannya. Nah, kewajiban kita saat bermain adalah mengikuti aturan tersebut. Lalu yang kedua, antri menunggu giliran bermain. Lalu yang ketiga, menghargai teman bermain. Dan yang keempat, berhenti bermain pada waktunya. Nah, selanjutnya yaitu hak terkait bermain. Yang pertama yaitu menggunakan alat permainan. Lalu yang kedua mendapat kesempatan bermain. Lalu yang ketiga mendapat perlakuan secara adil saat bermain. Dan yang keempat mengatur sendiri waktu bermain. Nah, itu dia anak-anak kewajiban dan hak terkait bermain. Nah, selanjutnya yaitu kewajiban sebagai anggota keluarga. Ya, berarti ini adalah kewajiban ketika kita di rumah. Nah, yang pertama yaitu membantu orang tua. Nah, anak-anak kan sekarang belajar dari rumah, banyak waktu di rumah. Nah, anak-anak bisa gunakan kesempatan ini untuk membantu orang tua. Ya, bisa membantu memasak, membereskan rumah, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, menghormati orang tua. Lalu yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Lalu yang keempat, menghargai pendapat semua anggota keluarga. Nah, selanjutnya yaitu hak. Hak sebagai anggota keluarga. Yang pertama yaitu mendapat kasih sayang. Ya, mendapat kasih sayang ini tidak hanya dari orang tua, bisa juga dari adik, kakak, lalu kakek, nenek, atau saudara yang lainnya. Lalu yang kedua, mendapatkan perlakuan yang adil. Lalu yang ketiga, mendapat bantuan saat kesulitan.
Dan yang keempat, menyampaikan pendapat saat diskusi keluarga. Nah, anak-anak, itu dia materi pembelajaran kita untuk pertemuan hari ini. Nah, selanjutnya yaitu tugas. Tugas untuk hari ini, anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 66. Penilaian harian A, B, dan C. Jawaban A dan B langsung pada LKS. Jawaban C silahkan ditulis pada buku PS tematik. Seperti biasa, jangan lupa nanti tugasnya difoto dan dikumpulkan ke Bu Tini. Nanti Bu Tini akan periksa satu persatu. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran online kita pada hari ini, kita akan berdoa penutup terlebih dahulu. Ini akan memimpin, anak-anak bisa ikut membaca doa yang ada di layar dari rumah masing-masing. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau jongkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran online pada hari ini. Jangan lupa untuk dikerjakan dan dikumpulkan tugasnya. Tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.